semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Kembali di ruang cerita, kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Kita terkadang membeli makanan di warung karena kita tidak ada waktu untuk memasak, atau sedang sibuk, atau kita sedang sakit. Yang mana kita sebagai pembeli minta hak kita sebagai pembeli dilindungi. Sebab ada beberapa penjual di luar sana yang sering tidak memenuhi haknya pembeli. Seperti pembeli ingin A tapi tidak dilakukan. Nah, padahal kita pembeli itu bayar. Nah, kita bayar, kita tidak berhutang, kita tidak meminta gratis. Kita bayar, jadi kita berhak mendapatkan apa yang kita ingin. Lalu tidak semua orang itu mempunyai selera yang sama. Ada yang bisa makan daging, ada yang bisa makan ayam, ada yang bisa makan telur, ada yang tidak bisa makan daging, ada yang tidak bisa makan ayam, dan lain sebagainya. Di sosial media, di kolom komentar ada sebuah curhatan. Saya tidak akan menyebutkan namanya untuk privasi. Anggap saja namanya Awan. Nah, Kak Awan ini bercerita, gue juga ngerasa kesel banget kalau beli nasi Padang. Antara telur dadar atau perkedel doang. Kenapa dipandang gak punya duit? Padahal menu itu yang gue suka. Soalnya gue gak suka daging. Bukan gak mampu beli ayam, tapi ayam pun gue kurang suka. Please normalisasi orang beli makanan karena mereka suka, bukan karena mereka ngirit. Nah, jadi di sini ada seorang pembeli yang mengalami pembulian di tempat umum. Dia membeli makanan yang dia suka, tapi dikatakan tidak punya duit atau miskin. Padahal dia tidak suka daging, dia tidak terlalu suka ayam. Akhirnya dia beli makanan yang dia suka, tapi anehnya dia dikatakan tidak punya duit oleh penjualnya. Nah, ini penjual yang tidak punya akhlak atau tidak mempunyai adab yang baik. Nah, dia melakukan pembulian dengan mengatakan orang itu tidak punya duit. Padahal dia jualan mengharapkan ada pembeli, tapi ketika ada pembeli malah dia kata-katain seperti itu. Nah, ini contoh penjual yang tidak baik. Nah, contoh penjual yang tidak baik. Tidak semua orang bisa makan daging, tidak semua orang bisa makan ayam, tidak semua orang suka ayam, tidak semua orang suka daging, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sepantasnya sebagai penjual lakukanlah tugas kita. Nah, jangan ada tambahan lebih seperti perkataan kasar dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.